materinya kepada Bapak Ono. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terima kasih Mas Ari dan teman-teman semua. Punten, Mbak Ulfa teh nggak jadi ngomong apa gimana? Iya, Mbak Ulfa sedang ada kegiatan lain, jadi Oh, saya alah. yang cover, saya Korban. pembantu. Baik. Eh, Baik, saya sampai jam berapa saya teh ngomong? baik di sini mungkin sampai di jam 3 ya Pak ya. Jam 3 siap. Oke. Kalau Tesnya. gitu biar gampang. Tapi nanti bingung nih urusan ininya ya, urusan merchandise-nya buat hadiah buat. Jadi rencana saya teh gini, buat teman-teman yang pengen nanya silakan nanya di chat sebetulnya gitu. Nah, ini bagian Mas Ari dari Pandi yang bingung nanti. Silakan di Japri aja nanti yang pada nanya. Gue gak ikutan. Oke, baik Pak. Nanti akan kami eskalasi Pak. Jadi terima kasih dari Pandi yang sudah nyiapin merchandise apa segala macam. Oke, sekarang saya akan langsung share layar ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada komentar atau apa silakan masukin di chat ya. Punten. Ini punten minta maaf. Ini teh lagi ngedit buku AI buat SMA kelas 11 semester 2. Lagi ngedit ini teh. Oke. Tapi kira-kira saya kasih ini aja ya. Cerita global dulu sedikit. Oke. Ini saya gedein biar enak. Jadi sebetulnya AI teh lebar pisan. Oke. Ini biar enak kebaca semuanya ya. Oke, AI sendiri lebar. Ada yang kita kenal ChatGPT dan teman-temannya ya. Ada ChatGPT, Grok, Gemini dan teman-temannya. Ini kategorinya large language language model. Oke. Ini yang barangkali paling gampang dan paling kita kenal lah kira-kira ChatGPT ini large language model. Yang nggak terlalu terkenal sebetulnya ada machine learning. Machine learning, machine learning. Kalau yang lebih dahsyatnya dari machine learning ada, sorry, salah pencet dah. Pan, lihat pan orang, pusing saya. Ya, pusing pan. Aduh, diulang. Aduh, ya. Jadi tadi ada LLM, Large Language Model. Terus ada machine learning ya. Machine learning. Nah, terus ada lagi yang apa? Eh, yang jarang atau di sini ada juga kadang-kadang kalau yang lebih bagus nih deep learning sih, yang lebih dalam ya. Nah, kalau LLM itu yang sering kita lihat adalah di ChatGPT, Grok, Gemini dan teman-temannya. Machine learning, deep learning itu kita sering nggak lihat, tapi sebetulnya itu banyak dipakai di Google Map, di toko-toko online, Topet, dan teman-temannya. Itu kita machine learning dipakai banget. Yang masih baru berkembang, ini saya ngambil contoh sedikit aja ya. Yang masih baru berkembang adalah proses mining. Oke. Yang proses mining ini salah satunya buat inilah, buat melakukan transformasi birokrasi. Jadi kalau kita pengen pemerintah kita lebih efisien, lebih cepat bergerak dan sebagainya, kita makanya proses mining. Jadi dunia ini lebar sih urusan AI dan sebagainya. Untuk hari ini saya akan coba fokus ke sini. Fokusnya ke situ, tapi nanti saya akan banyak bahas yang terutama karena machine learning, deep learning. Nah, kemudian apa yang AI ini fokusnya ke mana aja? Saya akan fokus ke gurunya dan satu lagi adalah ke siswanya. Nah, yang gurunya ini ada buku pegangan AI untuk guru. Ini yang saya omongin semua free ya. Jadi semuanya nggak pakai duit, semuanya gratis. Ini kenapa video saya mati melulu ya? Ya udahlah, kalau mati nggak apa-apa juga sih. Muka saya mah nggak penting. Terus yang siswanya, ini kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanya ya. Saya sambil monitoring chat sih sebelah kanan saya teh chat. Oke, yang siswanya, nah ini yang seru nih. eh Kami di
ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan, sedang menulis buku AI untuk SMP dan SMA. Itu tadi kelihatan sedikit bukunya. Oke. Ini insya Allah akan kita lepasin tanggal 17 Agustus 2025. Jadi insya Allah akan dilepas tanggal segitu. Oke, kalau yang buku pegangan AI untuk guru sudah ada, sudah bisa di-download. Nah, semua materi ini akan bisa di-download di alamatnya ini. Saya tidak secanggih eh, Mas Ari yang sudah bikin QR code. Ini bisa diambil di SID Free OWP e-books. Oke. Jadi nanti dua ini bisa diambil di situ, tapi sebetulnya materinya lebih dari dua itu. Di sini ada, saya kasih cip-cip aja ya, ada AI untuk, sorry salah, kebalik kalimatnya. Keamanan AI, ada lagi misalnya belajar Islam dibantu AI, ada lagi misalnya analisa media sosial pakai AI. Itu ada di bawah sini ya, di SID Free OWP Books. Jadi secara umum ada beberapa teknologi AI, saya akan fokus di LLM dan sedikit machine learning. Kemudian saya akan kasih lihat sedikit tentang buku pegangan AI buat guru. Kemudian saya kasih lihat buku AI buat SMP dan SMA. Kebetulan ya ntar saya ceritanya panjang lah yang cerita yang ininya ya, yang buat siswa ini. Terus kalau mau belajar juga ada belajar Islam dibantu AI, analisa media sosial pakai AI. Tapi khusus buat ini saya harus kasih catatan sedikit. Jangan pernah percaya pada hasil dari AI. Jadi konsekuensinya waktu belajar Islam dibantu AI, tolong cross check, tanyakan ke Pak Kiai dan sebagainya. Gitu ya. Oke, nanti bukunya bisa diambil. Ini saya kasih lihat dulu bukunya, biar kebayang. Saya copy. Oh ini, ya saya paste aja lah biar enak lihatnya. Saya paste di sini ya. s.id/free-owp-ebooks, pakai S. Enter. Saya masuk ke, ini pada dasarnya cuman Google Drive sih. Jadi di sini ada buku AI SMP SMA. Saya gedein ya biar kelihatan. Ini ada buku AI SMP SMA beta rilis, tapi ini cuman baru buku, saya klik aja. Ini baru buku kelas 7 doang yang ada di sini. Salah. Saya klik ulang yang bukunya. Jadi di sini ada buku kelas 7 yang baru bisa diambil. Insya Allah tanggal 5, ya mungkin tanggal 3 atau 4 gitu ya. Insya Allah buku kelas 8 dan seterusnya akan dilepasin di sini. Sebetulnya kita akan rilis benerannya tanggal 17 Agustus 2025. Cuman ini buku-buku ini kita rilis duluan buat dapetin masukan. Gitu ya. Jadi silakan kalau nanti memberikan masukan. Di sini juga ada outline semua buku AI SMP SMA yang kita buat. Gitu ya. Jadi bukunya ada kelas 7, semester 1, semester 2, sama outline-nya. Oke, ini yang urusannya siswa. Oke, khusus untuk urusan guru, iyalah, s.id, balik deh. Khusus buat guru, di sini ada buku pegangan. Nah, di sini ada tulisannya. Ada. Ini saya klik ya. Ini ada buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Oke, saya klik aja biar kebayang. Saya akan bahas yang ini dulu ya. Buku pegangan AI untuk TK, SD, SMP, SMA. Ini kelihatan judulnya. Minta maaf, ini apa sih namanya? Tidak cantik. Tidak ada desain cover segala macam. Ini ditulis pakai Google Doc. Cepet-cepet. Ini kalau mau tahu, ini bukunya sekitar 300-an halaman ini yang buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, 300 halaman. Saya kasih lihat aja ini daftar isinya ya. Ini 300 halaman, ini 315 halaman tepatnya. Ini ditulisnya dalam waktu 2 hari. Jadi jangan terlalu kaget, buku-buku ini ditulisnya cepat semua. 2 hari karena dibantu AI nulisnya. Tapi oke, bagus sih.
Oke, sekarang saya kasih gambaran sedikit untuk guru-guru. Di sini saya kasih cepat aja ya, biar kebayang. Pengenalan AI yang tadi saya kasih lihat, ada LLM, ada ChatGPT, ada segala macam, ada etikanya, terus perangkat keras sama jaringan apa yang dibutuhkan kalau kita menggunakan AI dijelaskan di bab selanjutnya. Ini babnya belum ditulis bab 1-2-nya, saya tulisnya bab doang. Biar gampang kalau pindah-pindah bab waktu itu. Cuman lupa udah gitu. Terus untuk AI kita bisa pakai untuk apa? Kita bisa bikin silabus, RPP, kita buat cari ide, kita juga buat melakukan ide pengajaran yang kreatif, analisa kebutuhan siswa, penguatan ide, desain aktivitas pembelajaran, evaluasi, refleksi dan sebagainya bisa terus. Nah, kemudian bab-bab selanjutnya ini mulai dibahas tentang materi AI spesifik. Ini ada yang buat TK atau PAUD. Di sini misalnya di sini cerita bergambar AI, buat lagu, pantun, ini lebih bagaimana menyiapkan materi dibantu AI. Oke. Terus ada juga prakarya. Nah, untuk tingkat SD mulai yang lebih berat lagi, menyiapkan pelajaran-pelajaran, membuat materi. Ini langsung contoh. Ini dalam contohnya nanti ada banyak prompt yang bisa kita masukkan ke ChatGPT dan teman-temannya ya. Oke, terus aktivitas apa, aktivitas permainan edukatif apa yang bisa kita lakukan buat siswa dibantu AI. Untuk yang lainnya juga hampir sama sih. Untuk SMP, SMA juga hampir sama sih sebetulnya. Jadi ini untuk semua guru. Semua guru mata pelajaran, bukan guru komputer aja. Ini buat semua guru untuk penyiapan materi, terus menyiapkan proyek, menyiapkan kegiatan buat siswa dan sebagainya. Itu oke. Itu jadi TK sampai SMK juga disiapkan. Untuk SMK juga ada. Gitu ya. Nah, kemudian ada bagian yang membantu bagaimana menyiapkan gambar atau pendukung visual. Gitu ya. Dibantu AI juga. Terus juga bagaimana bikin komik, bagaimana bikin infografis, bikin komik, terus membuat presentasi. Oke. Terus sudah itu tentu sebagai guru kita harus melakukan evaluasi belajar. Di sini mulai juga bagaimana kita membuat soal pilihan berganda, benar salah, mencocokkan, dibantu AI semua ya. Oke. Terus juga tugas kelompok, tugas lapangan juga ini. Terus setelah semua dilakukan, kita pengen analisa siswa. Masalah di siswa seperti apa sih, terus langkah ke depannya seperti apa. Di sini ada proses analisa siswa dari ini ya, dari nilai yang dikumpulin, bagaimana kita melakukan analisa. Oke, menilai karakter siswa, menilai strategi pengajaran yang personalisasi. Jadi nanti kita bisa melakukan klasifikasi siswa mana yang perlu melakukan personalisasi segala macam. Di samping itu juga diajarkan juga, dibahas juga tentang administrasi buat guru-guru, misalnya buat surat undangan, pengantar, laporan kegiatan, menyusun laporan, segala macam, dibantu AI semua. Oke, nah saya kasih icip-icip aja ya di sini. Saya kasih icip-icip. Ini soalnya 300 halaman, nggak mungkin saya bahas dalam waktu 1,5 jam juga nggak mungkin sih, susah banget. Gitu. Ini saya coba masuk ke halaman 200-an lah. Lalu lambat. Saya turunin ke bawah cepat aja ya. Oke. Oke. Ini selalu ada gambar-gambar kayak gininya. Jadi ada tulisan, ada gambar. Kemudian juga biasanya saya kasih, ini sih suka saya kasih, apa sih namanya? Tabel sih. Nah, di sini misalnya yang ini ada contoh prompt untuk membuat soal. Jadi untuk membuat soal ujian. Contoh prompt artinya perintah ke AI. Oke, ini misalnya analisis silabus IPA kelas 7 semester genap. Berikan rekomendasi topik yang harus dicakup untuk soal UTS. Tapi kita harus punya silabusnya dulu ya, terus dianalisa. Oke, misalnya saya akan nyolong dulu ya. Bentar. Ini kita demoin langsung aja ya. Ini saya butuh silabus IPA kelas 7 semester genap.
Oke, ini saya colong, klik kanan copy, saya colong di Google aja, saya colong. Nanti kita analisa pakai AI. Jadi di sini ada silabus IPA kelas 7 semester 2. Bentuknya slide share, ada yang bentuknya PDF nggak? Nah, ini ada yang bentuknya PDF kali ya. Saya colong yang PDF aja. Iyalah. Oke, saya ambil. Oke. Ini diambil dokumennya. Bagaimana cara memasukkan promnya. Ini kelihatan ada silabus pelajaran IPA. Ini panjang nih. Silabusnya panjang ya. Ini ada berapa halaman nih? Lumayan panjang ini. Ini panjang halamannya ya. Ini panjang 20 halaman. Oke. Ini 20 halaman kategorinya panjang sih sebenarnya. Oke. Jadi kita punya silabus IPA. Misalnya kita pengen bikin ujian akhir. Jadi yang saya lakukan adalah gini nih. Ini kan tadi bukunya mana? Salah. Ini ya bukunya. Analisa, saya gedein ya biar kebacanya lebih enak. Ups. Aduh. Salah pencet. Coba saya search. IPA kelas 7. Biar dapat langsung. Nah, ini dia. Langsung dapat kan? Kalau nggak saya harus nyari halamannya di mana. Oke, kita akan analisa silabus IPA kelas 7 semester genap, berikan rekomendasi topik-topik utama yang harus dicakup dalam soal UTS. Dan pastikan setiap topik terwakili dengan setidaknya satu soal. Nah, ini saya akan ambil. Ini akan diambil. Oke, klik kanan copy. Saya akan masuk ChatGPT. Ini promnya ya. Ini promnya ChatGPT. Oke, saya paste di sini ChatGPT-nya. Ini saya udah punya promnya, analisis. Ini nggak usah pakai kutip. Oke, jadi tekniknya, silabusnya, prom-promnya, contoh prom saya kasih. Cuman untuk menjalankan beneran promnya, kita harus baca dulu tuh promnya tentang apa. Misalnya kan analisa silabus IPA kelas 7 semester genap. Berarti saya tadi harus nyolong. Ini hasil colongannya, saya kasih lihat lagi mana colongannya saya. Ini dia. Ini colongannya. Saya gedein. Nggak bisa. View zoom in nih nggak bisa dicolong kayak gitu. Misalnya 200%. Nah, ini hasil colongannya. Oke. Nah, ini kan ada kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, dan sebagainya. Oke, jadi ini silabusnya. Ini agak kegedean sebetulnya. Saya akan coba bisa nggak saya paste semuanya. Saya Ctrl A. Ini berat nih sebenarnya kalau semuanya ya. Ini terlalu banyak kata-katanya. Biasanya si ChatGPT marah kalau terlalu banyak. Oke, tapi saya coba aja dulu. Kalau dia oke ya udah, alhamdulillah. Kalau enggak ya kita potong aja. Oke. Ini ngamuk biasanya. Kagak ngamuk nih. Alhamdulillah dia nggak ngamuk. Ini nggak ngamuk ini. Ini kategori tidak ngamuk. Nah, langsung dia keluarin. Berdasarkan analisa silabus IPA kelas 7 semester genap, berikut ada topik-topik utama. Langsung keluar topiknya, pengukuran, ciri-ciri makhluk hidup, rekomendasi soalnya seperti apa. Langsung keluar dari situ. Ini dari silabus langsung. Gitu ya. Jadi sebetulnya hidup sekarang udah lebih gampang. Nah, sekarang saran penyusunan soalnya juga dia kasih. Jumlah soal 40 soal, 25 pilihan ganda, 15 uraian, terus posisi yang diuji ya, pengetahuan kognitifnya C1, C3 70%, higher order thinkingnya C4, C5 30%. Jadi kita bisa lihat di sini, ini sarannya dia. Oke. Nah, kemudian, ini udah kebayang ya. Ini gombal, asli gombal banget kalau udah main kayak. Jadi kalau kita bikin soal jadi cepat sekali sih. Saya sudah pada tahapan, lebih gombal dari ini sih kalau jujur sih. Jadi saya sudah pada tahapan bikin soalnya banyak banget, dipakai online e-learning, pakai Moodle, dan itu soalnya saya bikin pakai ChatGPT sih, cepat. Ini untuk kuliah saya ya, jadi ini minta maaf bukan buat pelajaran SM. Jadi kuliah saya mainnya kayak gitu banget gitu. Nah, sekarang kita akan contoh soal ya. Misal, ini kan dia kasih rekomendasi topik utama untuk UTS UAS dan rincian soal.
Di sini ada ini ada yang nomor satu pengukuran besaran. Oke, KD 3.1 sama 4.1. Ini ada rekomendasi soalnya kayak gini. Ini kita ambil. Misalnya kita pengen bikin soal, kita ambil aja yang ini. Jadi ini soal pilihan ganda tentang urutan langkah pengukuran yang benar, soal uraian jelaskan perbedaan pokok antara turunan dan contohnya. Saya klik kanan copy, oke. Sekarang saya bikin prompt sendiri aja. Tolong buatkan soalnya untuk saya kasih titik 2, paste aja, langsung dia bikin soalnya udah. Jadi pilihan gandanya seperti ini. Oh, oke. Pilihan gandanya panjang Ini kategori pilihan ganda panjang ya. Tapi dia kasih tahu jawaban yang benar apa, langsung dia kasih jawabannya sekalian. Oke. Kalau kita rasa kurang, bisa kita bilang buatkan 10 soal pilihan ganda untuk ini. Ini saya paste lagi ya. Nah, jadi bikin soal. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Nato. Apa kabar Pak Nato? Pak Nato dari Fakfak Papua. Ini pertanyaannya agak geser banget nih ya tentang LLM secara offline. Kita coba install namun spek server jadi kendala. Adakah solusi lain memang harus menggunakan spek server yang bagus? Oke, pertanyaan Pak Nato kategorinya berat. Tapi saya kasih gambaran buat teman-teman yang lain ya. Yang Pak Nato. Nah ini saya kasih lihat contoh soalnya kayak gini. Nah, ini keluar ya udah contoh soal. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa dilakukan sama guru dan ini mana tadi bukunya? Nah ini, sorry, bukan yang ini maksud saya teh. Nah ini, di sini sudah ada prom-promnya, jadi bisa dicoba-cobain satu-satu. Oke, nah kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi saya pakai ChatGPT yang ini ya, ChatGPT ini. Pertanyaannya Pak Nato adalah, beliau bertanya, Pak Nato ini dari Fakfak Papua. Jadi jangan khawatir, Papua sekarang sudah maju karena ada orang-orang seperti Pak Nato ini yang ngembangin e-learning dan sebagainya di Papua. Ini saya udah berinteraksi cukup lama sama Pak Nato. Nah, yang ditanyakan Pak Nato adalah Pak Nato dan teman-temannya berusaha bikin ChatGPT sendiri di Papua, lokal. Tapi ternyata servernya butuh yang gede gitu. Nah, ini buat gambaran. Ini saya Pak Nato minta maaf, saya akan kasih jawaban yang global ya. Kalau detail teknik saya kasih, takutnya teman-teman yang lain pada pingsan takutnya. Tapi secara global kira-kira gini. Kalau yang namanya large language model, large itu besar. Kalau kita pakai large language model beneran, dia akan berat. Kita akan butuh server yang berat. Tapi oke, saya mundur dulu bentar. Sebelum saya terlalu jauh ngomongnya. Jadi Pak Nato pengen bikin ChatGPT lokal tanpa internet. Jadi pengen bikin ChatGPT lokal di sekolah-sekolah tanpa internet. Oke. Kalau kita pakai LLM, Large Language Model, dan itu dibutuhkan banget ya, sorry, minta maaf. Jadi itu sangat dibutuhkan banget supaya untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T perbatasan atau nggak ada internet ya, nggak ada sinyal, jadi siswa tetap bisa belajar, gitu ya. Nah, kalau kita pakai LLM itu akan berat karena dia butuh memori besar banget. Jadi yang namanya ChatGPT seperti ini memorinya gede banget sih. Jadi berat banget. Makanya saya sama teman-teman kalau butuh yang berat ya kita pakai ChatGPT beneran. Tapi kalau untuk sekolah kita tidak pakai LLM sebetulnya. Kita pakainya SLM. Oke, saya tulis di sini SLM. Ini sama dengan Small Language Model. Oke, jadi beda sama yang Large Language Model, kita makanya Small Language Model. Oke, nah kalau saran saya, kalau mau bikin, coba fokus ke SLM. Nah, promnya kira-kira gini nih. Saya akan bikin prom ya. Prom yang gombal banget sih. Berikan contoh SLM dan cara instalasinya yang mudah
di Linux. Itu ya. Nah, di sini dia akan nyari SLM apa yang bisa. Oh, alah, salah, salah, salah. Promnya salah. Salah, 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 salah. Ini promnya ngaco. Jadi saya harus nulis di sini rupanya small lang ya itu ya apa ChatGPT bisa salah ya model dalam kurung SLM. Dia harus gitu. Harus dilengkapin. Tadi pakai SLM dia salah ngerti. Parah. Oke, saya new chat ya. Minta maaf nih. Ini pertanyaan teknis nih buat teman-teman yang lain mungkin agak pusing. Nah, ini bisa pakai ini. Oh, ini mah semua lagi. Ah, ini bisa llama.cpp. Ini bisa pakai komputer biasa. Kemudian satu lagi bisa pakai Olama, bisa, tapi jangan pakai model yang besar. Jadi pakai modelnya yang ini, Tiny Llama apa ini. Nah, ini nih makanya yang ini nih. Jadi jangan pakai yang besar gitu. Nih, jadi makanya Tiny Llama atau Pi. Dengan cara itu dia bisa dijalankan di komputer biasa. Itu aja sih kuncinya sih. Kita sedang eksperimen sama ini sih, Olama pakai Tiny Llama sama pakai Llama CPP. Gitu. Kita lagi eksperimen pakai itu dan kalau ya sekedar bocoran aja, kami di kampus sedang eksperimen seperti itu supaya nanti kita bisa ngirim harddisknya ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang pengen punya ChatGPT lokal di sekolahnya. Cuman harus kita tahu ya, kalau kita bikin sendiri dengan model yang kecil, dia nggak sepinter ChatGPT gitu. Oke. Wah, ini ada pertanyaan dari SMA Negeri 23 Bandung, guru biologi, perbedaan antara ChatGPT dan Gemini, mana yang lebih mantap? Oke, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kalau saran saya gini deh, dicoba aja. Ini ada ChatGPT, ada banyak sih sebenarnya, ada Grok, ada Gemini. Oke, Gemini. Silahkan dicoba-coba, dirasain. Kalau pengalaman saya, ChatGPT itu lebih apa ya? Dia itu lebih kritis, fokus, dan dia biasanya ngasihnya padat, informasinya padat banget, gitu ya. Coba, ini saya kasih contoh yang tadi aja ya. Misalnya saya gini, ini kan Pak Suyono dari SMA Guru Biologi ya, buatkan. Biar kita lihat aja outline biologi kelas 2 SMA. Gitu ya. Ini saya pakai yang sama, saya arahin ke tiga-tiganya sekaligus. Sekalian biar kerasa bedanya apa. Nanti kita dari situ kita ambil kesimpulan ya. Ini saya ke Grok. Grok punyanya Elon Musk. Kalau Gemini punyanya Google. Gitu ya. Oke. Ini kalau kita lihat di sini, kalau ChatGPT to the point banget ya. ChatGPT to the point banget. Bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab ini kayak gini nih. Ini ChatGPT, ciri khasnya kayak gini ya. Oke. Kalau yang ini, perhatiin, panjang dia. Beda banget kan? Panjang. Ada submaterinya, apa. Jadi dia, si Grok punya kecenderungan supaya lengkap. Dan kalau mau jujur, Grok itu dia akan ngambil sekitar 24 URL lain buat referensi. Jadi dia nggak mikir sendiri sih sebenarnya. Dia akan ngambil ke internet dan dia akan ngambil referensi lain. Nah, kita lihat Gemini. Nih, Gemini antara Grok sama ChatGPT sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mau jujur, saya kalau lagi pengen bikin tulisan yang tajam, saya akan pakai ChatGPT. Jadi kalau tulisan saya pengen tajam, saya pakai ChatGPT. Kalau mau jujur, saya lebih sering pakai ChatGPT-nya daripada Grok sama Gemini sih akhirnya. Karena saya pengennya tulisan saya tajam. Nah, tapi kalau saya pengen wawasan saya luas, saya akan pakai Grok. Grok itu kalau mau luas, dia akan ngelihat segala macam hal. Jadi kalau mau luas, saya pakai Grok. Tapi kalau mau tulisannya cantik, saya pakainya Gemini. Kalau kita perhatiin, Grok nggak cantik tulisannya ya.
tidak cantik tulisannya. Tapi kalau Gemini dia tulisannya lebih cantik. Beda sama ChatGPT. Tulisannya to the point banget ChatGPT. Jadi gitu sih beda. Beres ya, Pak Suyono. Mudah-mudahan kebayang. Jadi masing-masing ada plus minusnya, masing-masing boleh dipakai, sah-sah aja. Nggak usah kita apa ya, oh, wah saya harus pakai ChatGPT. Nggak usah sih. Nah, cuman ini tidak baik. Tiga-tiganya tidak baik karena tiga-tiganya ada di internet. Jadi saran yang terbaik tadi yang Pak Nato tanyakan. Bisa nggak kita bikin sendiri? Nah, ini yang nanya kerennya dari Papua, dari Fak-Fak. Keren itu. Jadi saya harap teman-teman semua juga punya kemampuan seperti ini. Kalau dengan DeepSeek gimana? Boleh-boleh aja kalau mau dipakai. Bedanya DeepSeek sama yang lain, DeepSeek lebih tidak sopan. Jadi remnya lebih blong sih DeepSeek. Jadi kalau ini kayak Grok kan dia nyari ke macam-macam. Kalau DeepSeek remnya dibuat blong. Artinya rem blong tuh kira-kira gini. Ini saya nggak pakai DeepSeek ya, soalnya remnya terlalu blong. Contoh, ini saya kasih contoh rem blong. Kalau DeepSeek saya tanya gini, buatkan script untuk attack, nyerang web presiden ri.go.id. Ini rem nih, harus ada remnya nih. Kalau DeepSeek remnya dibikin blong. Jadi kalau kayak ginian dia jawab sih. Kalau ini saya kasih lihat jawaban. Ini saya kasih ketiga-tiganya ya biar kita lihat. Oke. Nih saya kasih lihat juga ke sini. Oke, mau nggak tiga-tiganya jawab? Mana yang remnya blong? Harusnya tiga-tiganya ada remnya nih. Kalau ini kita lihat, saya tidak bisa bantu. Ini jelas rem. Oke, saya tidak bisa bantu di Grok. Kalau di sini juga tidak bisa bantu. Jadi ini ada remnya. DeepSeek punya kecenderungan remnya diblongin. Gitu aja sih. Konsekuensi rem blong adalah semua informasi baik yang ada etikanya nggak ada etikanya dikeluarin semua sama DeepSeek. Jadi DeepSeek punya kecenderungan seperti itu. Saya cenderung ngerem. Ya maklum ini kan kita bikin ini saya ceritain ya, kami sedang membuat buku AI buat SMP SMA. Saya harus banyak ngerem di situ. Saya nggak bisa ngeblong di situ kalau berbahaya banget gitu ya. Oke, ini udah. Apakah nanti PPT-nya akan di-share? Ini tidak pakai PPT. Pak Ardianto Saputra punten tidak pakai PPT, semuanya pakai buku. Jadi saya langsung kasih bukunya, bukan PPT. Minta maaf, ini buku. Tadi saya nerangin ini langsung pakai buku ya. Jadi bukunya silahkan di-download. Saya tulis ulang di chat s.id/free OWP e-books. Kalau buku SMA adakah sedang ditulis? Nah, sekarang sekalian ini lagi ngomongin buku ya. Jadi ini buat guru kira-kira ini kebayang. Nah, sekarang buat ininya ya, buat siswanya. Jadi saya jawab singkat dulu. Yang kita tulis sebetulnya ini ceritanya kisahnya waktu kami mulai nulis buku ini kita tidak tahu sih kondisi Indonesianya seperti apa. Waktu bukunya udah mulai ditulis, saya baru tahu bahwa Pak Gibran Wapres minta ke Dignas, minta ke Komdiji supaya AI masuk di sekolah. Mulai dari SMP, AI dan coding minta maaf, bukan AI aja, AI dan coding masuk di sekolah SD, SMP, SMA. Jadi Pak Wapres yang minta, Gibran yang minta gitu ya. Jadi kita nulis buku ini sebelum kita tahu itu sih sebetulnya. Tapi ya udah, orang udah kita tulis ya kita lanjut lah. Tapi jujur ini kita informasi terakhir teman-teman dari Dignas sedang berjuang untuk mengasih training AI ke guru-guru gitu ya. Kalau kita ya kita bentuknya kalau kita nggak punya duit, kita nggak punya anggaran ya kita pakai webinar ya. Terima kasih buat teman-teman Pandi yang udah mau dukung ini semua ya. Oke, sekarang saya kasih lihat bukunya. Ini, sorry saya kecilin aja biar kelihatan. Aduh, kecil pisan, nggak kelihatan nih dari jauh. Oke, ini kelihatan, ini ada buku
SMA-nya sedang ditulis, tapi belum selesai. Mungkin sesudah 17 Agustus baru SMK akan dikerjakan. Jadi ini buku AI-nya kita fokusnya lebih ke arah SMP dan SMA. Di sini ada kelas 11, kelas 10, 9 dan sebagainya. Ini sampai kelas 12. Dari 7 sampai 12 ada. Saya kasih lihat outline-nya aja biar kebayang. Oke. Yang ini, nah sekarang saya ganti topik ya. Tadi kan topik ke arah guru. Saya akan ganti topik ke siswa. Ini adalah topik yang akan diajarkan ke siswa. Computational thinking, bikin aplikasi Android, ini levelnya SMP kelas 2 sama kelas 3 ya. Termasuk di dalam aplikasi Android. Android maksudnya handphone ya, bikin aplikasi di HP, karena Pak Gibran pengen ada ngodingnya juga, ya udah kita bikin aplikasi di HP. Ini ada Scratch untuk bikin aplikasi di PC. Kemudian kita akan ngajarin Google Teachable Machine. Kita akan pakai ini buat pelajaran siswanya. Terus ini ya, di level SMA juga akan diajarkan pakai ChatGPT, Gemini Grok. Di SMA juga akan diajarkan Orange Data Mining dan Machine Learning. Ini buat Machine Learning kalau Orange-nya ya. Orange buat Machine Learning, tapi gampang banget. Ini semua gampang sih. Nih, sekarang saya kasih icip-icip dulu. Ya, saya kasih lihat bukunya lah, biar kebayang. Oke. Nah, ini bukunya. Bentar. Ini masih dalam proses penulisan ya. Kelihatan ini masih dalam proses penulisan. Saya kasih lihat aja ya. Ini ada contoh kasus ilustrasi dan selalu di buku-buku ini tidak ada bukan tidak ada ya. 99% soal-soal yang ada di sini ada jawabannya. Jadi misal, nih saya turun ke bawah sini. Ini ada soal, ada pertanyaan, ada jawaban. Itu. Ini ada soal, ada pertanyaan, ABC, ada jawaban, ada pembahasan dari jawaban itu. Jadi guru-guru yang mengajar jadi tidak usah takut, ada soal, ada jawabannya juga sih, ada pembahasannya juga. Terus juga di sini ada misalnya di sini ada aktivitas buat siswa. Di aktivitas siswa di sini kita kasih langkah-langkah untuk melakukan aktivitas itu kita kasih tahu. Itu jadi langkahnya dikasih tahu sih. Jadi nggak blank, kerjakan ini, nggak. Kita kasih langkah-langkahnya kita kasih. Gitu ya. Terus ini ada latihan, ini selalu ada rangkuman, kemudian ada latihan soal, benar salah. Ini Grok adalah perangkat keras, salah. Salah satu kemampuannya benar. Insight data salah gitu. Jadi jawabannya dikasih. Jadi, dengan cara itu karena kita tahu gurunya pada hari ini juga lagi belajar, bukan siswanya doang yang belajar, gurunya juga ikut belajar. Jadi semua soal kita kasih jawaban supaya guru-guru nggak usah takut buat ngajarin AI ini. Nah, yang jadi masalah adalah kemarin ngobrol sama teman-teman dari Dikdasmen, kementerian ternyata sekarang. Jadi Dikdasmen ini kemarin ngobrol, mereka bilang mereka butuh 60.000 guru AI. Dan hari ini tidak ada guru-guru itu. Karena yang ada kan guru TIK ya, ngajar Office gitu, ada. Tapi kalau AI nggak ada. Nah ini kita masalah besar sih sebetulnya. Pak Wapresnya minta, di Grafsanya sedang berjuang, bukunya belum ada juga sih, teman-teman di Grafsanya hari ini sedang berjuang buat nulis buku ini, kita juga berjuang, jadi kita semua berjuang, mudah-mudahan kita akan lepasin 17 Agustus, yang kita akan lepas 17 Agustus. Tapi ini tidak, kita tidak pakai copyright, saya kasih lihat lah copyrightnya di atas ya. Oh sorry, harus paling atas nih. Oke. Ini kita kasih lihat copyrightnya aja biar kebayang. Nah ini. Oke, saya bacain ya. Karya ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Artinya apa? Siapapun bebas untuk menggunakan, menyalin, membagikan, mengadaptasi materi ini dengan syarat harus ngasih tahu bahwa asal muasalnya dari materi yang kita buat. Ngasih tahu bahwa ini asalnya dari ITTS. Kalau mau disalin, mau dibagikan, mau dirubah juga boleh. Tapi kasih tahu asal muasalnya dari TTS. Itu aja sih. Itu ya. Terus juga kita ngasih tahu bahwa ini kita buat secara swadaya masyarakat, sukarela dari para dosen di ITTS. Oh, ini salah. Institut Telkom Surabaya lagi. Institut Teknologi salah. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke.
Jadi swadaya dari Institut Teknologi Tangerang Selatan juga kami mohon maaf kalau ada kekurangan karena ini dibikinnya dalam waktu 1 bulan. Gitu. Beres ya, mudah-mudahan kebayang nih. Jadi nanti ini akan free, bisa di-download. Oke. Nah, buat siswa seperti itu. Nah, sekarang saya kasih icip-icip dulu buat sekarang udah jam 2 ya. Ini sambil sambil ngomong sambil stres sih sebenarnya. Saya kasih icip-icip bagaimana materi apa yang kita ajarkan buat siswa. Oke. Saya akan start dengan AI-nya, pakai Google Teachable Machine. Ini gampang banget sih. Oke. Ini pakai web. Google Teachable Machine itu pakai web seperti ini. Oke. Kita bisa ini kalau baca bukunya nanti dikasih langkahnya ada dalam buku itu. Oke, kita bisa langsung start di sini. Gampang banget. Nah, sekarang kita mau bikin AI pakai apa? Misalnya kita AI untuk gambar, image, atau AI buat audio, AI buat pose. Misal, kalau image adalah misalnya untuk pengenalan wajah. Apakah buku ini bisa digunakan kelas 11 SMK? Bisa. Cuman jujur kita lagi bikin buku yang SMK juga. Jadi ini buat Pak Wijaya ya. Kita sedang membuat buku yang buat SMK-nya khusus, agak lebih sulit daripada materi yang buat SMA. Tapi kalau mau dipakai dulu buat SMK yang sekarang juga nggak masalah sih. Tapi nanti kita akan bikin buku yang buat SMK benerannya. Eh, Kemungkinan kita akan pakai bahasa pemrograman Python yang buat SMK gitu. Agak lebih susah. Eh, penguru- eh, Ya, silahkan dipakai Pak buat yang kelas 11-nya. Tapi ini belum kita rilis ya. Insya Allah tanggal tanggal 5 lah kita rilis. Betanya ya. Oke. Jadi beta beta artinya masih trial, belum final. Finalnya 17 Agustus. Oke. Nah, sekarang tapi kalau Bapak Ibu pengen iseng-iseng aja, ini buat SMP ini. Ini saya kasih tahu rahasia dulu. Yang Google Teachable Machine itu buat SMP, bukan buat SMA. Ini buat SMP. Dia ada project gambar, foto, ada project audio, ada pose. Kalau audio buat pengenalan suara, ini suara kucing, suara anjing, ya, suara trompet, suara apa. Nah itu ada audio. Kalau pose itu apa ya? Pose tubuh kita, gitu ya. Saya akan ambil yang project aja. Oke. Saya akan project, ini project, oke. Bentar, ini kita beneran ya, kita beneran. Ini buat SMP, gampang banget sih, asli gampang. Oke, ini ada 2 kelas. Ini kebetulan karena saya tukang ngoprek nyolder, sebelah saya sudah ada multimeter sama ada apa sih ini namanya center. Oke, jadi saya ada 2 kelas. Kelasnya saya bikin multimeter. Tapi kalau bapak-bapak nanti bikin jangan kayak gini. Ini mah kelas tukang nyolder mah parah. Satu lagi center. Center. Oke. Jadi AI selalu dia mainan dengan data. Oke, ini datanya data gambar. Nah, di sini akan setelah dapat data kita training, nanti kita tes bisa nggak dia nebak, gitu ya. Oke, sekarang saya akan masukin center dulu. Oke, ini center. Saya mukanya harus geser dulu ya. Ini center, saya hold. Oke, beda posisi, saya hold lagi. Saya beda posisi lagi. Saya hold, beda posisi lagi. Saya hold. Oke, kita udah punya data center. Sekarang saya ambil data lagi multimeter. Iya teh, multimeter. Nah, sekarang saya ganti yang sebelah sini webcamnya. Oke, multimeter. Ini multimeter. Hold. Ini multimeter. Ini multimeter dari banyak sudut ya. Multimeter kebalik lah, guys. Ini dari jauh lah, multimeter jauh. Ini jauh. Oke, dah. Jadi kita punya data. Multimeter ada 18, terus ada lagi center. Nah, sekarang kita training tuh modelnya. Cuman klik aja. Jadi ini mah AI bego lah. Tinggal klik unggul lah. Santai. Kita training, itu data-data itu. Ini lagi di training. Oke, dah selesai training. Oke. Sekarang kita tes modelnya. Oke. Nah, ini bingung karena ini mukanya Ono yang dilihat, dikira dia multimeter. Kalau di sini jadi center, di sini jadi multimeter.
Nah, sekarang kita lihat yang ini nih. Ini saya kasih lihat nih. Nah, kelihatan dia langsung tahu ini multimeter. Oke, posisi saya rubah, dia tahu itu multimeter. Oke, coba kita liatin center. Oke, ini center nih. Sorry, senternya nggak kelihatan. Ini center nih. Oh, sorry. Nah, tadi senternya saya nggak pakai muka saya soalnya. Jadi saya harus nyingkir. Nah, ini center, kelihatan. Dia bisa deteksi itu center. Ini center. Ini center. Gitu. Jadi AI-nya gitu aja sih. Jadi AI cuman kasih training data, datanya di training, udah gitu, dari training data dia suruh nembak. Jadi cuman gitu aja AI sih sebenarnya. Jadi kuncinya adalah di training data ini. Dan itu nanti diajarkan dalam bukunya diterangin. Cuman kita nanti, bukan cuman sih. Jadi kita nanti, karena ini buat SMP dan SMA, codingnya, ya ini codingnya kayak gini doang. Jadi nggak ada pakai bahasa Python, if, then, apa, wah, liar yang itu mah. Jadi itu nggak dipakai. AI buat sekolahnya cuman kayak gini. Gitu ya buat siswa. Tapi nanti kalau kita baca proyek-proyeknya, aktivitas-aktivitasnya tidak terbatas pada coding. Misal, di siswa itu kita juga ngajak siswa untuk diskusi soal etika, diskusi soal apa ya, eh, apa, kerja kelompok, kerja bareng. Karena AI kan kerja bareng ya, bukan satu orang yang ngerjain. Jadi ada yang ahli statistik, ada yang ahli bagaimana untuk kerja bareng sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Ayu Wulandari. Apakah bisa dipakai untuk semua objek? Misalnya kita tambahkan bukan cuma 2. Ya bisa, Bu. Ini saya tambahin langsung ya. Oke. Punten. Ya, karena ini saya buat demo aja ini kelas ketiga, saya tambahin nanti kalau udah kalau kita aduh, ini saya geser dulu. Oke. Ini kita tambahin kelas banyak. Gitu. Nanti isunya macam-macam sih. Isunya adalah gini, Bu, misalnya ya. Misal ini multimeternya datanya saya punya 100 data. Senternya saya cuma punya 5 data. Nanti saya punya apa lagi, data cuma 5. Tapi datanya dominannya adalah multimeter. Oke. Jadi si AI-nya punya kecenderungan apapun yang dikasih keluarnya jadi multimeter. Gitu. Itu namanya bias. Dan itu diajarkan dalam bukunya. AI harus adil. Nggak boleh dia memihak ke salah satu kelas aja. Misalnya kita kalau ini kan alat ya, multimeter, senter dan sebagainya. Misal kita pengen pengenalan wajah manusia. Di Indonesia kan banyak ya, ada Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua dan sebagainya. Cuman contoh wajahnya Jawa melulu nih. Jadi nanti kalau ada orang Papua muncul, akan dibilangnya dia orang Jawa juga. Ada orang Sumatera muncul, Jawa juga. Nah, itu namanya bias. Dan diterangin di bukunya, di buku buat siswa ya, bukan buat guru. Tadi guru bukunya nggak ada urusan sama ini ya. Guru lebih make AI untuk keperluan guru. Bikin materi ajar, menilai, bikin soal. Jadi guru yang itu. Yang siswa diajarin yang kayak ginian, yang siswa. Nah, itu diajarin bahwa si data yang kita bikin buat AI harus adil, kayak gitu-gitu. Itu diajarin semua sih di bukunya gitu ya. Minta maaf nih bukunya masih dalam proses penulisan. Cuman Bapak Ibu silahkan nanti download. Tadi ya saya ulang lagi aja ya biar lebih enak. Silakan masuk ke web yang ini tadi ya. Saya ulang nulis aja ya. Saya klik aja di sini. s.id/free-owp. Saya paste lah. Free OWP ebook. Saya paste di chat. Oke. Minta maaf ini jadi nanti dia ada buku AI SMP SMA beta rilis. Jadi ini baru rilis beta tuh bahasa Indonesianya naon ya. Baru launching percobaan lah kira-kira. Oke. Nah, ini baru buku SMP kelas 7 kelas 7 semester 1 sama semester 2 aja yang ada di sini. Kok nggak keluar? Nah, ini baru kelas 7 semester 1 sama semester 2. Ini buat icip-icip bisa dilihat. Cuman jujur aja, ini di dalamnya AI-nya belum ada. Ini masih arahnya ke arah coding.
Jadi ini masih computational thinking, lebih ke arah situ. AI-nya masih belum masuk. Mudah-mudahan saya bisa kerja cepat sama dosen-dosen yang lain, supaya bukunya bisa kita lepas cepat sih. Kenapa kita lepasnya tanggal 5? Ini buat masukan buat Bapak Ibu aja, kenapa kita tanggal 5 ngelepasnya? Kok bukan tanggal 17 Agustus ya? 17 Agustus lepas resminya. Tapi tanggal 5, apa istimewanya tanggal 5? Nah, ini saya kasih lihat ini nih. Ini ada satu buku Artificial Intelligence Foundation, kelihatan di sini. Saya klik aja biar kelihatan. Nah, di sini saya baca ini ya. AI, Artificial Intelligence Foundation and Strategic Opportunities for the Future of Timor-Leste. Nah, apa hubungannya Timor-Leste ini sama tanggal 5? Saya kasih lihat ya kekacauan yang sedang terjadi. Tapi ini memang bukan kekacauan, ini mah iseng-iseng inilah Timor Leste. Ya. Jadi tanggal 5 Agustus, ini Agustus tanggal 5, nggak tahu kenapa saya, ini ada Ono Wepurbo, diminta untuk ngasih keynote speech di Istana Presiden Timor Leste tentang AI gitu. Karena Timor Leste pengen AI masuk ke negara Timor Leste gitu. Oke, jadi ceritanya itu tanggal 5. Jadi saya lagi nargetin supaya buku ini bisa lepas awalnya tanggal 5. Jadi waktu tanggal 5 ini saya akan cerita ke Timor Leste kalau satu negara pengen pakai AI sebaiknya seperti apa. Ini contohnya buku SMP SMA untuk Indonesia. Rada sombong gitu, Indonesia punya bukunya. Gitu, di Timor Leste. Ceritanya mah gitu ya. Jadi makanya kita kejar banget tanggal 5 supaya bisa lepas yang versi awalnya. Nah, saya kasih inilah icip-icip. Mana tadi teh? Ini ya. Saya kasih icip-icip yang akan saya jelaskan di Timor Leste. Di sini apa itu AI mah biasa aja ya. Terus teori, toolnya apa segala macam. Tapi yang penting adalah lebih ke ini nih. Ke bawah sini sebetulnya. Saya gedein ya. Yang bab 11 ini. Jadi saya akan ngasih, sebenarnya mereka mintanya slide sih ke Ono. Pak Ono bisa minta slide pakai bahasa Inggris nih. Mereka komunikasi ke saya pakai bahasa Inggris. Minta maaf ini bukunya dalam bahasa Inggris akibatnya. Jadi mereka ngomong gini, Pak Ono bisa nggak minta slide buat AI roadmap buat Timor Leste? Saya bikinin roadmap buat Timor Leste. Jadi ini 10 tahun prosesnya, 2025 sampai 2035. Selama 2-3 tahun pertama kita bikin fondasinya, kemudian kita akselerasi, kita bikin national data infrastructure, open source, cloud data center dan sebagainya. Dan kalau itu berhasil, kita Timor Leste mudah-mudahan bisa jadi pemimpin di negara-negara kepulauan lah, kira-kira gitu. Kalau mau ngelawan Indonesia agak susah, karena Indonesia besar. Dan banyak orang jagonya juga kan ya. Nah, tapi ini saya kasih proposal kayak gini 10 tahun. Kalau kebetulan kalau kemarin Pak Wapres Gibran mintanya cuma 6 bulan langsung jalan. Jadi Pak Gibran sebetulnya minta supaya AI ada di sekolah SD, SMP, SMA mulai bulan Juli 2025. Jadi bulan ini sudah keluar. Ya, dia mintanya kalau nggak salah Januari lah. Gitu. Saya nggak tahu kejadian yang itunya. Saya taunya udah belakangan. Bulan Maret apa April lah saya taunya. Jadi agak kaget. Oh, oke. Kita lagi bikin buku nih. Wah, kacau udah. Jadi kalau saya mintanya 10 tahun. Jadi cukup realistis lah buat diimplementasi. Kalau mau dibaca-baca silakan. Tapi taktik sederhananya kira-kira gini ya. Taktik sederhananya. AI hanya bisa masuk ke satu negara dengan baik kalau ada orang pintar, itu aja sih. Jadi kuncinya di orang pintar sih sebenarnya. Kalau orangnya nggak terlalu pintar, agak susah buat masuk negara itu. Gitu. Beres ya? Oke. Oke. Sekarang saya akan lanjut ke ini udah secara umum global udah saya kasih semuanya. Saya akan demoin cara nulis buku atau bikin materi ajar yang lebih serius. Oke. Atau demoin sekalian bikin paper jurnal aja ya. Saya demoinnya parah banget nih. Bikin paper jurnal. Oke.
Dan itu ada di buku ini sih. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca di sini, di yang s.id/free minus OWP ebooks, baca pelan-pelan ke bawah. Di sini ada, ini ada buku Belajar Islam Dibantu AI, ada, bisa dibaca kalau mau. Kelewat kayaknya. Saya mau ngambil buku, nah ini dia. Ini judul bukunya adalah Teknik Cepat Menulis Buku atau Jurnal Dibantu AI. Oke, ini mungkin akan bermanfaat buat kalau kita bikin. Ini saya buka rahasia jujur aja ya. Buku-buku AI yang kita buat Bapak Ibu, sebetulnya kita pakai teknik yang ini. Teknik cepat menulis buku atau lebih menulis buku sih, dibantu AI. Saya kasih lihat sedikit lah promnya ya, prom yang saya kirim ke ChatGPT-nya ya. Ini promnya ada di sini sih sebenarnya. Ini dia. Ini promnya. Nih ya, saya gedein ya. Bisa nggak digedein? Agak susah nih gedeinnya. Kumaha cara nanya? Ntar. Oh, di preference misalnya. Preference, font. Oke, saya naikin fontnya. Uits, salah pencet, Pan. Kenapa jadi kayak gini? Oh, salah kayaknya. Udah Paul ini mah. Oh, oke. Walah, biar. Pusing lah. Ya udah, mudah-mudahan kebaca lah ya. Saya bacain aja. Jadi prompt yang saya kirim bentuknya kayak gini sih ke ChatGPT. Ini banyak sih, promptnya banyak. Ini saya dokumentasiin promptnya supaya masing-masing buku sebisa mungkin konsisten satu sama lain sama. Jadi kalau promptnya beda, nanti hasilnya bisa beda sih. Jadi supaya konsisten sama, promptnya harus sama. Misal, kita akan start dari yang ini ya. Misal, jadi waktu kita nulis buku nggak langsung jadi itu buku, oke? Buku yang buat itu nggak langsung jadi. Saya akan coba lihat aja. Nih ya, ini buku SMA kelas 11 semester 2. Saya akan coba turun ke bawah. Oke, ini udah kemungkinan. Ini kayaknya belum jadi. Nah, di sini ada orek-orekan. Ini ada orek-orekan konsep ini tentang bab berapa nih? Bab 5. Kombinasi pakai Google Teachable Machine, ChatGPT sama Orange. Ini kita pengen kombinasiin 3 makhluk ini jadiin satu. Oke. Di sini ada orek-orekannya, konsepnya seperti apa, konsep integrasi tool seperti apa, senarionya apa segala macam, terus contoh skenario. Ini hasil ChatGPT sebelumnya. Oke, jadi waktu bikin buku saya nggak langsung jadi sih sebenarnya. Kita nggak langsung jadi buku sih sebenarnya. Jadi kita tolong poin-poin yang harus dijelaskan di sini apa aja. Tolong ini yang harus dijelaskan. Jadi bentuknya poin-poin yang harus dijelasin ini. Oke. Nah ini udah sampai tahapan udah dapat poin rada gedenya nih. Ini rada gede poin-poinnya. Oke. Nah ini saya enter biar ada jarak aja biar gampang copy paste ya. Ini saya enter aja. Oke. Saya pengen supaya si poin yang agak besar ini supaya jadi poin yang jadi naskahnya. Jadi naskah si teori bab 5-nya. Oke. Caranya gimana supaya itu jadi naskah? Saya udah bikinin promnya sih sebenarnya. Ini promnya ya. Saya akan baca poin promnya. Parafrase dan expand tulisan ini. Kuncinya ada di sini sih. Parafrase dan expand. Parafrase artinya ditulis ulang. Jadi tadi kan udah ada tulisan. Saya pengen tulis ulang tapi di expand. Ya kadang-kadang saya mix bahasa Inggris ya. Parafrase sama expand dilebarkan untuk bagian penjelasan teori terstruktur, mudah dibaca, dimengerti oleh siswa SMA, bahasanya formal, fun, menarik, menantang. Oke, tulisannya boleh campur antara paragraf sama poin. Tapi mudah dibaca, dimengerti oleh siswa. Jadi saya tekanan berkali-kali adalah saya pengennya gampang dimengerti SMA. Jadi promnya di situ. Nah kalau dengerin orang-orang ngomong prom, seringkali aliran yang sering penjelasan orang-orang kayak gini.
Waktu kita bikin prom seringkali harus nulis saya adalah apa, menerangkan apa. Kalau saya dibalik, orang nggak perlu tahu Ono itu siapa sebetulnya. Jadi orang nggak perlu tahu penulisnya itu siapa, nggak usah tahu. Tapi yang penting tulisan kita dimengerti oleh si pembaca. Nah ini saya ngasih tahu pembacanya adalah siapa. Jadi yang penting yang ininya sih sebenarnya. Oke, saya akan ambil prompt ini, copy, saya akan masukin ke ChatGPT. Oke, ini ChatGPT-nya. Oke, saya paste di sini. Oke, ini kalau lihat kebaca ini prompt-nya tadi. Saya ambil dari notepad saya. Nah, sekarang saya ambil bahannya dari sini tadi. Salah. Nih. Nah, ini semester 2 ya. Kelas 11 semester 2. Saya ambil dari sini. Saya ambil. Oke. Cuman saya gombal sih. Ini kan sebenarnya cukup sampai sini penjelasan konsep. Saya naikin ke atas juga. Ada peta konsepnya ada tujuan pembelajaran sama judul bab saya ambil. Copy. Kalau mau saya gombalnya banyak, saya ambil sampai soal-soal yang udah ada. Itu saya ambil. Nah, ini kalau ini saya nggak. Nih, tadi di mana yang saya pakai teh? Yang ini. Rente. Oke, parafrase ya. Oke, sekarang saya paste di sini. Enter. Oke. Dia akan mengembangkan tulisannya dari poin-poin tadi. Nah, ini udah mulai jadi tulisan. Segitu gampangnya sih bikin buku sih sebenarnya. Makanya saya kecepatannya sekitar 100 halaman per hari kalau bikin buku pakai ChatGPT 100 halaman. Tapi nggak bisa kita diemin ChatGPT yang ini semua ya, nggak bisa. ChatGPT itu nggak jadi AI itu nggak pintar-pintar amat. Kita harus ngasih masukan ke dia harus nulis apa. Kalau nggak dia bisa salah sih. Oke, sampai titik ini dapat, saya akan ambil ini. Ambil, saya masukin lagi ke sininya. Oke, ini ada tulisan awalnya, saya timpa di sini. Sorry, ini saya timpa. Oke, saya buang, saya paste di sini. Oke, jadi langsung tulisannya jadi lebih bagusan. Tapi ini ntar saya edit lagi sih, jangan khawatir. Jadi kira-kira tekniknya seperti itu buat nulis buku. Oke, sekarang saya akan, nih saya buang nih yang nggak butuhnya. Ini saya buang dulu ya bentar. Ini saya Oke, mouse-nya rada-rada error gitu. Oke, udah dibuang. Oke, nah udah mulai jadi. Oke, sekarang ini mudah-mudahan kebayang ya tekniknya. Jadi nggak bisa cuman pakai satu kata. Buatkan buku AI buat SMA kelas 11 semester 2, nggak akan keluar. Jadi pasti salahnya. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dari... Oke. Kalau kita membuat produk, misalnya karya tulis menggunakan AI, apakah termasuk plagiarisme atau tidak? Bagaimana menyiasatinya agar tidak pakai Turnitin segala macam, tidak terdetek atau hasilnya kecil? Oke. Ini saya buka rahasia dulu sebelumnya. Kalau mau iseng, ini sorry, mana tadi teh? Ininya saya teh, ini ya. Mana? Ini nih. Silahkan lihat buku-buku saya ini. Ini kisahnya ceritanya seperti ini sih. Ini jadi folder ini tidak cuman saya kasih ke Bapak Ibu aja. Jadi kemarin kebetulan saya ada pertemuan sama teman-teman di DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kita ada ketemuan di sana terus ngobrol. Ya, ini soal AI sih. Soal AI sama cyber security lah. Jadi ngobrol sama orang-orang di DPR RI. Terus saya ngomong gini ke mereka. Kalau mau dapetin ilmunya, bukunya bisa diambil dari s.id/free-owp ebooks. Diem-diem tanpa ngasih tahu saya, orang-orang DPR RI kan ngeliat nih, tanpa lihat saya ya, ngasih tahu saya. Di-download nih buku-bukunya. Di-download, yang dia lakukan, di-upload ke Turnitin untuk ngecek plagiatnya. Gitu. Di-upload ke Turnitin buat cek plagiatnya. Seperti yang dipikir sama Pak Suyono dari SMA Negeri 23 Bandung ya. Hasilnya, mereka bilang cuma sekitar 7%. Gitu. Kok bisa 7%? Gitu ya. Jadi, jujur, AI bukan plagiat sih. Jadi AI kalau saya lihatnya, kenapa ini nanti saya terangin tekniknya supaya tingkat plagiatnya rendah ya.
Tapi filosofi dasarnya kira-kira gini, AI itu kayak mesin tik sih sebetulnya. Cuman dia pintar, dia bisa bikin kalimat. Cuman kalimatnya dia harus kita arahin. Kalau kita perhatiin tadi waktu saya ngarahin, saya pakai prom-prom kayak gini ya. Ini promnya kayak gini, udah gitu dikasih tulisannya juga saya tulis. Ini kan ada tulisan ini, jadi tulisannya saya masukin, seprom-promnya saya masukin. Itu. Jadi prom saya itu panjang, kalau diperhatiin dari tadi prom saya panjang loh. Saya nggak pernah pakai prom satu kalimat, dua kalimat. Prom saya biasanya panjang banget. Gitu ya. Karena kalau promnya panjang, si AI-nya jadi fokus ke jawab prom saya. Akibatnya jadi karya saya. Gitu. Cuman kalau mau lebih dahsyat supaya lebih gila lagi, saya caranya lebih kacau daripada itu sih sebenarnya. Saya buka rahasia banget lah. Jadi ini saya contoh nih. Ini adalah ini tadi ya. Ini yang pakai Grok ya. Pakai Grok lagi salah. Ini tadi bikin konsep tapi pakai ChatGPT. Oke, saya akan pindahin ke sini nih. Nih. Oke. Oke. Ini saya copy paste di sini. Sorry, salah. Ini copy. Saya pakai 2 aja lah. Ini saya copy. Biasanya saya 3 nih. Ini saya copy promnya. Prom yang panjang tadi saya copyin ke Grok. Nih. Si Grok suruh bikin juga. Sama teori ini. Jadi 2 dapat. Kita dapat 2 loh ini. Jadi penjelasan teori dari si Grok sama ini penjelasan teorinya dari si ChatGPT. Oke. Kalau mau 3 bisa aja satu lagi pakai Gemini. Ini Gemini saya masukin juga boleh lah. Oke. Bisa kalau mau, tapi ntar panjang lah ceritanya. Jadi saya pakai 2 aja dulu, biar gampang ya. Ini saya punya 2 hasil AI dari prompt yang sama, tapi promnya panjang ya, promnya nggak pendek. Dari 2 prompt panjang ini saya punya 2 hasil AI. Nah 2 hasil ini saya kumpulin jadi satu di Notepad. Ini Notepad, saya ambil nih hasilnya nih, saya copy, masukin sini. Ini satu, ini yang hasil dari mana sih, Grok? ChatGPT. Terus ini saya ambil yang dari Groknya. Oke, saya copy, saya masukin di sini Groknya. Oke, 2 informasi saya masukin. Sekarang saya akan bikin prompt lagi di sini. Oke, ini saya bikin lagi prompt lagi di sini. Di atas saya kasih prompt parafrase tulisan di bawah ini. Misalnya saya pengennya pakai bahasa formal, karena ini buat siswa SMA, jadi fun, menarik untuk siswa SMA. Supaya enak dibaca, saya biasanya suka tambahin bold, hal yang penting, supaya hal penting jadi karakter tulis hurufnya jadi hitam, bold, kemudian italic untuk istilah asing. Perhatiin saya tidak pakai kalimat lengkap banget ya. Ini kan kayak loncat aja, bold hal yang penting. Italic untuk istilah asing itu kan kalimat loncat, bukan kalimat yang baik sih sebenarnya. Tapi AI-nya cukup pinter buat tahu maksudnya ono tuh apa sih. Jadi ini ada 2 tulisan saya jadiin 1. Kalau saya gombal, saya 3-4 tulisan saya jadiin 1. Karena dia jadi 1, plagiatnya hilang sih. Ini saya copy, saya masukin ke salah satu, misalnya saya masukin ke ChatGPT. 2 tulisan tadi jadiin 1, saya jadiin 1 di ChatGPT. Gitu. Udah jadi 1 ini. Tulisannya jadi 1. Jadi hilang. Si ini hilang jadi karya dari Grok sama itu jadi ngilang, dia jadi 1 gitu. Oke, mudah-mudahan kebayang. Itu salah satu tekniknya. Oke, ini dari Bapak Febrelan. Izin tanya, saat ini kita membuat produk menggunakan prompt pada AI seperti yang dijelaskan. Cara mengetahui ketidaksesuaian pada kalimat prompt dengan hasil yang dibuat ternyata ada yang tidak sesuai. Gimana cara mengetahui kesalahan pembuatan prompt yang efektif? Oke, ini masalah akurasi ya. Oh, Ibu minta maaf. Aduh, minta maaf. Habis susah kalau nebak dari kata-kata ya. Oke, ini masalah akurasi.
Jadi pada saat kalau udah kita levelnya ChatGPT atau Grok, itu yang tahu adalah manusianya. Itu kesalahannya gimana tuh manusianya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita pikir apa itu grok nggak masih agak salah di sini, kita bikin prompt lagi. Jadi kita bikin prompt lagi. Misalnya kita pengen, ntar saya baca dulu ya. Grok, misalnya gini ya, saya copy dulu ke sini lah. Oke. Oke. Ini hasil, jadi manual, pakai mata manusia sih ngeceknya. Oke. Misalnya di sini dia make apa? Contohnya adalah penjualan es. Nah, saya bilang gini, buatkan narasi yang sama dengan tulisan di bawah, oke? Tapi gunakan contoh tentang apa ya? Oke. Gunakan contoh tentang kemiskinan di Indonesia. Jadi bukan es krim melonjak 3 kali lipat kalau suhu di atas 30 derajat Celcius. Saya pengen contohnya kemiskinan di Indonesia, gitu ya. Jadi jelas saya pengen ngerubah ini sih sebenarnya. Oke, bisa nggak dia ngerubah? Saya belum tahu nih hasilnya kayak gimana. Ini uji nyali aja, bisa apa kagak. Kita coba ya, percobaan aja. Jadi narasinya mirip, tapi contohnya beda. Oke. Nah ini kira-kira mirip. Nah langsung dia rubah nih. Rubah gitu. Kalimat yang lain nggak dirubah. Jadi kita bisa ngerubah dengan prompt sih sebenarnya. Jadi harus ngepromnya harus apa ya? Jangan malu-malu lah ngepromnya. Jangan berasumsi promptnya. Gitu ya. Oke, kebayang ya? Oke, nah sekarang saya akan lebih gelo lagi. Saya punya waktu berapa? 30 menit deh. Kita bikin kacau nih ya. Kita akan bikin kacau banget nih. Ini udah ekstrim kategorinya. Saya akan pakai AI buat nganalisa data. Jadi saya akan masuk. Kalau ini udah ini di luar, ini bonus lah kategorinya, materi bonus buat bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi misalnya ini kejadian, ini beneran, data beneran. Ini saya buka datanya. Ini data UMKM, usaha kecil menengah, usaha mikro, UMKM itu adalah usaha mikro kecil menengah, UMKM di Bekasi. Ini ada 1000 dikasih. Jadi kebetulan waktu itu saya ngobrol sama menteri yang sebelum ini. Jadi waktu itu menterinya masih jadi satu ya, koperasi sama UMKM satu kementerian. Ngobrol sama staff-staff sama menterinya. Jadi dia hari ini punya 30 juta data UMKM sama koperasi di seluruh Indonesia. Oke. Cuman mereka nggak ngerti dia punya data terus nggak tahu buat apa. Bentuk datanya kayak gini sih, file Excel. Ini juga kalau kita punya data siswa kan bentuknya file Excel kayak gini kan. Oke. Nih, file Excel kayak gini lah. Dan kita biasanya nggak tahu. Kesimpulannya apa? Nggak tahu. Kalau bahasa kerennya insight. Insight nulisnya INSIGHT ya, bukan SIDE. Insight dari datanya nggak tahu. Oke. Tapi yang penting di sini ada ini nih. Kalau mau tahu nih. Kolom-kolom yang menarik nih ya. Di sini ada modal pendirian, di sini ada pemilik, ada tingkat pendidikan, terus ada pendidikan, terus ini ada metode pemasaran, penggunaan teknologi, ada omset. Oke. Tapi kita kalau ngelihat kayak gini aja kita nggak bisa ngambil kesimpulan sih. Jadi cara yang saya pakai gombal banget sih, asli. Dan ini kita bisa pakai buat ini sih, buat nganalisa data nilai siswa. Pokoknya harus ada data dulu ya. Ada data baru kita bisa lucu-lucuan di situ. Nah, saya akan upload nih datanya. Oke, data yang gelo itu saya upload. Mana tadi? Saya taruh di orange. PQP, ini di orange. UMKM. Nah ini ya, UMKM sampel Kota Bekasi. Oke, ini saya upload. File Excel-nya di-upload. Terus kalau kita sebagai peneliti, kita pengen bikin paper journal. Kalau bikin paper journal, yang kita cari adalah novelty, kebaruan.
kebaruan apa yang ada di data ini. Jadi cara nanyanya global banget sih. Novelty apa? Kayak gitu aja yang bisa kita dapat dari data ini. Bapak Ibu yang punya data-data siswa dan sebagainya, Bapak Ibu bisa nanya seperti ini sih sebenarnya. Apalagi kalau lagi pengen ngambil S2 atau S3 ya. Jadi data siswa bentuknya file Excel, upload ke ChatGPT, tulis novelty apa yang bisa kita dapat dari data ini. Enter, dapat. Tapi bentuknya pertanyaan kalau nggak salah, ini keluarnya pertanyaan. Wah, ini keluarin dia, kasih lihat source code-nya segala macam. Gila lah kalau udah nanyanya ngaco, keluarnya ngaco. Kayak gini, gila. Nah, sekarang nanti keluar nih. Nih, it's belum, masih belum keluar. Kirain udah langsung keluar. Nah, ini langsung keluar. Nih, skala usaha sangat didominasi mikro. Ya jelas lah, ini datanya punya koperasi UMKM. Pemilikan izin rendah, ya oke lah. Nah, ini yang penting nih. Oke, 94%, ada angkanya loh, hati-hati ya. 94% UMKM masih pakai metode manual, hanya kecil 3% aja yang pakai kombinasi elektronik sama digital. Oke, metode pemasaran 94% masih konvensional, hanya 1,% pakai e-commerce. Pengusaha didominasi 66,2% perempuan, itu temuan lagi. Terus pendidikan pengusaha 68% SMA, 2,2% bergelar sarjana. Ini hanya kecil banget sih yang gelar sarjana. Sebagian besar UMKM adalah SMA. Nah, ini udah jadi novelty, temuan. Ini bisa jadi paper journal gitu. Beres ya? Nah, sekarang kalau mau digombalin bisa gini nih. Nih, teknik gombal-gombalan sih. Asli saya kalau bikin paper journal kayak gini caranya. Tapi kalau saya lebih parah sih. Nanti saya akan ngasih perintah ke ChatGPT-nya kira-kira gini. Tolong buatkan source code untuk analisa data ini. Kalau ini kan source code nggak dikasih lihat sama dia ya. Saya pengen keluarin source code-nya dan saya akan, karena si ChatGPT nggak bisa analisa data besar. Jadi datanya harus sampel aja, kecil. Ini ada 1000. Saya keluarin source code-nya, saya analisa data besar langsung. Jadi saya lebih kacau hasilnya. Oke, ini misalnya. Ini perhatiin ya, waktu saya ngasih prompt, kalau diperhatiin, waktu saya ngasih prompt, udah hilang promptnya. Oh ya udahlah. Waktu saya ngasih prompt, saya upload file. Oke, itu penting banget ya. Jadi si ChatGPT, si AI punya kecenderungan buat halusinasi. Jadi dia punya kecenderungan buat ngarang. Kayaknya datanya bener. Nah, itu nggak boleh tuh. Supaya si AI tidak ngarang, saya ngupload data. Analisa dari data ini. Jadi spesifik nih kalimatnya nih. Kalimatnya harus, langsung 1000, kacau. Nih ya. Novelty apa yang bisa kita dapat dari data ini? Ini penting ini sebetulnya. Jadi saya nggak bilang bagaimana kondisi UMKM Indonesia menurut internet. Kagak. Dari data ini. Ini membuat si AI-nya nggak bisa lari kemana-mana. Oke. Jadi kalimat-kalimat ini penting loh ini, hati-hati. Bukan, ini nggak sembarangan makanya sih sebenarnya kalau kita udah sering nge-prompt, kita akan milih kalimatnya yang tajam sih sebenarnya. Jadi saya spesifik, saya pengennya data saya yang dianalisa. Saya nggak pengen ChatGPT nganalisa dari internet. Pakai data saya. Dengan cara itu, kita dapat novelty-nya lebih enak. Nah, udah kayak gini, nah biasanya saya gombalinnya kayak gini. Kalau kita pakai kalimat kata-kata aja, kadang-kadang tidak meyakinkan reviewer jurnal. Jadi supaya jadi menarik banget buat reviewer jurnal, biar panas reviewer jurnalnya, saya misalnya ini paling gombal banget ya. Oke. Saya pengen minta supaya buatkan grafiknya dari sini aja ya. Oke. Ini ada pengusaha di Indonesia perempuan ini ya. Saya upload lagi, datanya saya upload lagi, jangan khawatir. Waktu saya kalau udah nge-prompt kayak gini, saya akan masukin data langsung. Dan datanya tidak harus satu ya, datanya bisa beberapa data. Saya masukin ini. Nah, sekarang saya akan bikin pertanyaan. Buatkan grafik untuk menjawab pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan bahwa pengusaha didominasi perempuan gitu. Dia akan plot lagi dan dia akan bikin gambarnya. Ini udah langsung show plot. Jadi ini kasih gambar. Ini kelihatan 30 laki, ini perempuan gitu ya. Nah, kalau mau digombalin, saya bisa gombal banget sih ini. Saya kasih. Ini semua nanti bisa kita kumpulin, ini semua semua pernyataan ini kita bisa kumpulin di bab
hasil penelitian di paper jurnal sih. Iya, saya ntar saya kumpulin ya. Saya saya ini dulu nih, ini pura-pura dulu ya. Saya akan ambil lagi ini saya upload lagi sekarang. Buatkan analisa misalnya pendapatan atau omset pengusaha perempuan versus laki-laki dari data. Oke. Jadi analisanya sekarang udah kayak gini. Ini analisanya batasnya adalah di kreativitas kita dalam bertanya sih sebetulnya. Ini kelihatan. Oh, dia kasihnya ini. Buatkan grafiknya sekalian ya. Buatkan grafiknya. Gitu. Kagok. Buatin grafiknya. Kalau cuma angka aja males baca. Dia langsung dia bikin grafiknya. Nah, alah grafiknya gombal kayak gini. Tapi kira-kira kalau kita lihat dari grafik kelihatan banget sih sebenarnya laki-laki punya. Ini minta maaf buat ibu-ibu di sini. Laki-laki dapat pendapatan lebih besar daripada perempuan sih di UMKM. Kelihatan walaupun perempuan 66% dari UMKM. Jadi perempuannya menguasai UMKM sih sebenarnya. Tapi kalau dari si pendapatan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nggak tahu kenapa. Nah, itu harus dianalisa juga sih. Apakah karena teknologi, karena apa, nggak tahu. Nah, ini jadi kalau kita sebagai peneliti harus banyak nanya-nanya seperti itu sih. Nah, sekarang saya akan, ini sampai sini kan udah mulai kelihatan hasilnya ya. Coba saya lihat ada pertanyaan kagak. Oke, saya akan coba masuk bikin paper jurnalnya. Dan ini akan saya dibantu sama AI nantinya ya. Paper jurnalnya saya taruh di Google Drive aja biar enak. Drive saya taruh di baru Google Doc. Jadi waktu nulis paper jurnal, gak apa-apa ya kita ngomong kayak gini ya, biar ya kalau nanti bikin laporan buat dinas apa juga kan modelnya kayak gini juga sih sebenarnya. Dari data kita analisa hasil, kita kesimpulan, kasih pendahuluan abstrak jadi laporan juga sama. Cuman ini kan ekstrim paper jurnal ya. Di sini ada judul sebetulnya di paper jurnal, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, salah ngetik, metode, ada hasil, ada kesimpulan. Kalau kami di kampus sih biasanya pakai bahasa Inggris ya, cuman biar gampang kita pakai bahasa Indonesia aja dulu ya, biar gampang lah. Ini jujur di kampus ITTS, ini S1, kita kampus baru, S1 aja, tapi mahasiswanya sebagian sudah mulai nulis paper jurnal. Karena caranya diajarin, caranya kayak gini gitu, diajarin sih caranya. Ya agak kurang ajar sih. Oke, saya akan masuk ke hasil. Ini kesimpulan saya ganti juga jadi judul 1. Oke, saya akan masuk ke hasil. Saya colong dari sini. Caranya nyolong. Sorry, mana sih tadi? Ini ya. Oke. Oh, salah. Ini udah nggak dipakai. Leave. Kalau Bapak Ibu baca buku yang ini, Teknik Cepat Menulis Buku Paper Jurnal, ini ada di halaman bawah sih. Ini dia. Ini ya. Akselerasi menulis paper jurnal ada di halaman 67 sampai halaman 71. Ini kalau ini ngasih tahu prom-promnya. Kalau tadi saya praktekin langsung ya. Saya praktekin langsung. Oke. Jadi mulainya selalu mulai dari hasil. Ini kalau diperhatiin mulai dari hasil, bikin kesimpulan, kemudian validasi novelty, kemudian rangkum abstrak, pendahuluan, dan paling akhir ditulis adalah judul. Jadi ini juga harusnya jadi apa ya? Jadi ini patokan yang biasanya saya pakai waktu ngebimbing mahasiswa bikin skripsi, tesis, tugas akhir. Saya biasanya kalau skripsi, jadi kebanyakan kampus-kampus waktu mahasiswa bikin skripsi, tesis, tugas akhir kan mulainya dari judul dulu kan. Padahal judul harus merefleksikan temuan kita. Lah,
Gimana mau tahu temuannya orang penelitiannya belum dikerjain? Nah, itu kebanyakan mahasiswa gagal di situ. Karena judulnya di set dari awal, udah gitu temuannya dipaksain ngikutin judul. Padahal temuannya belum dapet. Ah, matang dah lu pada gagal tugas skripsinya. Kalau saya dibalik banget. Mulai dari hasil dulu. Apapun judulnya nggak peduli, pokoknya hasilnya dikerjain dulu. Dari hasil kita bikin kesimpulan, kemudian dicek ulang kesimpulannya. Oke, terus bikin abstrak. Pendahuluan itu isinya argumentasi dari novelty. Maksudnya pendahuluan tuh isinya membandingkan temuan kita dengan penelitian orang lain. Pendahuluan isinya itu. Kalau dalam bahasa skripsinya seringkali adalah studi literatur. Jadi kita melakukan studi literatur, orang lain ngerjainnya gimana, kita ngerjainnya gimana, orang lain hasilnya kayak gimana, kita hasilnya kayak gimana. Jadi perbandingan. Dari perbandingan itu kita bisa bilang bahwa ini pertama kali dilakukan di dunia. Karena orang lain ngerjainnya kayak gini, hasilnya kayak gini, kita ngerjainnya kayak gini, hasilnya kayak gini. Jadi waktu kita ngomong itu temuan atau novelty, kita nggak bisa bilang ini pertama kali dikerjakan di dunia loh, nggak bisa ngomong pakai lo gitu, nggak bisa. Jadi harus ngomongnya si A caranya gini, hasilnya gini. Saya caranya gini, hasilnya gini. Si B caranya gini, hasil gini. Saya caranya gini, hasil gini. Nah, perbedaan antara A, B dengan kita itu novelty. Jadi novelty itu adalah perbedaan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah melakukan penelitiannya. Kesalahan fatal dosen profesor di Republik Indonesia adalah memaksa judul duluan. Dari judul bikin pendahuluan. Ya, orang hasilnya belum ada, lu gimana caranya bikin pendahuluan? Mabok lu. Akhirnya tewas, Pak. Kebanyakan tewasnya gitu sih. Ini buka rahasia dulu sih, Ono buka rahasia. Dan Ono siap buat diprotes. Biasa. Ini ada pertanyaan dari Pak Suyono. Kalau bikin tesis manfaat bagaimana payung hukumnya? Waduh, orang Indonesia mau nanya Pak. Kalau kita di ITTS, di kampus, boleh banget. Bahkan saya sebagai rektor menyarankan semua mahasiswa pakai AI. Buat ngerjain tugas, buat apa pakai AI gitu. Cuman caranya ngeceknya gampang sih. Ini saya buka rahasia dulu ya. Sebagai dosen cara ngeceknya gampang. Ini yang bikin AI atau Anda. Caranya gampang, suruh presentasi. Kalau kita menguasai bahan, walaupun itu dibantu AI. Jadi AI cuma ngebantu buat bikin kalimat sih sebetulnya. Waktu presentasi, kalau kita menguasai data, bahan segala macam, ya dia akan presentasi dengan nyaman dan aman-aman aja sih gitu. Ini perhatiin, ini buku ini ditulis pakai AI loh. Perhatiin, ini buku ditulis pakai AI. Tapi kan saya nyaman aja buat presentasiinnya gitu. Karena AI-nya cuma jadi juru tulis gitu. Nah, kayaknya itu bedanya sih. Jadi cara ngeceknya gampang banget sih sebenarnya. Suruh presentasi langsung kelihatan yang nulis siapa, yang nguasain benernya siapa kelihatan banget. Langsung kita hajar anaknya kalau nggak nguasain bahan. Jadi sesederhana itu sih cara ngeceknya sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau kita sangat menganjurkan pakai AI. Cuma nanti kita sebagai guru atau dosen, tugas kita ngecek sebetulnya. Ini yang nulis yang benernya siapa? Anaknya atau AI-nya. Nah kalau di kampus kita, anaknya sih. Karena anaknya udah pada tahu. Dosennya pada gelo semua. Dosennya pasti ngehajar. Jadi dosennya akan nanya detail. Saya juga biasanya sama anak-anak, sama mahasiswa juga saya gituin. Saya bakal nanya ini. Udah kepaksa pada kerja beneran. Gitu. Jadi sesederhana itu. Oke, sekarang saya akan, ini beres ya. Cara nulis skripsi paper jurnal kayak gini. Sekarang saya akan praktekkan ke hasilnya. Oke, ini saya tutup. Nih, nah ini tadi. Oke, ini saya ambil. Saya masukin ini hasil. Nih, dapat hasil kan? Tapi grafiknya masih belum. Saya ambil grafiknya. Ini dapat grafik yang ini. Klik kanan copy. Saya masukin grafik yang ini. Oke. Saya dapat hasil 1. Sekarang saya naik lagi. Saya naik ke atas. Ini saya dapat hasil yang kedua nih. Saya masukin nih ya. Hasil kedua. Saya paste di sini. Paste. Nih hasilnya keduanya, gambarnya masih belum ada, saya colong gambarnya dari. Jadi gampang banget sih, tapi nanti biasanya saya parafrase sih. Tulisannya akan saya parafrase. Bentar. Oh ini mah gambarnya yang tadi ya. Oke, sekarang saya akan, nah ini saya ambil lagi,
Saya akan, sorry, yang ini ya. Oke. Nih. Terus saya ambil gambarnya lagi. Kalau nggak saya tadi bikin 3 ya. Oke, sekarang saya akan ambil lagi ke atas sini. Nah, sorry, bukan, ini nggak penting. Yang ini ya, tingkat pendidikan. Oh, ini yang secara umum ya. Oke, saya ambil, saya paste di sini. Oke, nah. Ini kita mau bikin kesimpulan. Ini kan udah hasil penelitian lah, ini kategori hasil penelitian. Cara jadi kesimpulan gimana? Gampang banget ini sebenarnya. Ini ya, select all, Ctrl A. Oke, klik kanan copy. Saya masuk ke ChatGPT lagi. Buatkan, saya kosongin dulu ya, bentar, biar enak ngeliat. Buatkan kesimpulan, salah ngetik, kesimpulan dari hasil penelitian berikut. Oke, highlight. Saya biasanya tambahin kayak gini ya, highlight. Maksudnya dikasih lebih jelas lagi tentang novelty yang diperoleh. Oke, ini harusnya ditaruh sini ya. Jadi buatkan kesimpulan dari berikut, highlight tentang novelty yang diperoleh. Nah, supaya dia nggak lari kemana-mana, oke, saya ambil ininya. Sorry. Oh, salah. Mana tadi? Ini ya. Oke, ini. Klik kanan copy, salin. Saya masukin ke sini, paste. Jadi teksnya, hasilnya saya paste. Tapi ini tadi ada judul apa kemasuk semua nih. Nah, langsung dapet nih kesimpulannya. Gitu. Ini saya pengennya novelty-nya dimasukin dalam kesimpulan juga. Ini salah dia. Tulis rewrite supaya novelty menjadi bagian paragraf kesimpulan. Gitu. Saya nggak mau dipisahin kayak gini soalnya. Ini dipisahin sama dia. Novelty jadi masukan paragraf. Jadi masukan paragraf. Jadi bukan dipisah sama dia. Jadi kasih perintahnya segombal gitu sih. Oke. Ini udah bentuknya teks semua. Oke, saya copy, saya masukin dalam ini naskah ini. Oke. Tapi masukin dalam kesimpulan nih. Biasanya waktu saya nulis hasil, saya akan nulis metode sekalian. Jadi untuk dapetin hasil ini caranya gini diterangin di metode gitu ya. Untuk bisa Pak Nato kritis Pak Nato nanya, untuk bisa dapat novelty data yang detail seperti punya owner, apakah harus berlangganan ChatGPT-nya? Kalau tidak berlangganan lebih susah dapatnya sih. Jujur dulu ya, saya langganan ChatGPT. Saya bayar $20 tiap bulan. Konsekuensinya ChatGPT bisa ngasih akses saya ke yang lebih dalam buat analisa segala macam. Jadi kalau teman-teman praktekin mungkin nanti ChatGPT komplain, oke, free trialnya udah habis buat hari ini. Kalau mau nyoba besok lagi. Itu kalau yang gratis kayak gitu sih. Dan biasanya kalau tadi kan saya bisa ngasih promnya panjang banget ya. Kalau kita nggak langganan biasanya dibatesin gitu. Jadi ya saya langganan sih. Kalau mau enak sebetulnya caranya adalah kita bikin ChatGPT lokal sendiri. Nanti kita bisa atur mau seberapa besar. Kalau udah lokal lebih enak sih. Cuman kalau udah sampai level Bentar lagi ChatGPT, Kak Rasa. mesinnya harus besar. Ada yang bocor. Makanya Ibu, ya Allah, pergi jam 3 bangun jam 3 gue. Jadi kalau kita pakai ini, kalau bikin sendiri, terpaksa harus pakai mesinnya besar, gitu. Jadi ya minta maaf nih, saya jujur, saya pakai ChatGPT saya bayar. Soalnya saya benar-benar pakai banget sih ya. Ini jujur saya makainya banget, gila-gilaan makainya. Satu hari bisa bangsa 5-6 jam pakai ChatGPT, jadi ya lumayan. Nggak rugi sih bayar 300.000, $20 sebulan. Tapi makanya gila-gilaan kayak gini. Jadi makanya saya produktif banget gitu. Ini beres ya. Nah,
Mudah-mudahan kejauh tuh. Pak Nato kalau udah ngeliat saya dia tahu aja. Ini orang Papua fak-fak yang kritis banget ini. Dan usulnya Pak Nato banyak punya usul dahsyat-dahsyat sih kalau tahu sih. Pakai pet buat simulator. Ini oke. Sekarang saya akan setelah ini metode hasil sama kesimpulan dapat, kita bisa masuk ke abstrak. Jadi caranya saya copy semua lagi, boleh. Atau saya kesimpulannya saya copy juga. Tapi kalau ini biar gampang saya ambil semua ya. Saya biasanya kesimpulannya aja. Kemudian saya akan bilang gini, buat abstrak 200 kata dari tulisan ini. Oke, saya paste. Ini langsung dapat abstrak penelitiannya, gitu. Cuman kalau saya pengen supaya di highlight, ini udah kebetulan dia udah meng-highlight ke novelty-nya nih langsung nih. Oke, median omset antara padahal enggak dia mediannya sama. Tapi kalau peak-nya ditemukan di pengusaha laki-laki. Ini omset tertinggi di laki-laki. Dan ini perhatian kalau kita baca abstraknya, ini udah langsung novelty. Ini novelty semua loh ini. Hampir tiap kalimat novelty kalau kita perhatiin ya. Oke. Hasil 2D 100% ini terus legalitasnya masalah, terus 90 dan dia ngeluarin angka ya, sekian persen keluar angka. Nah, jenis penelitian yang seperti ini yang dicari-cari sama jurnal. Jadi ada novelty. Ini novelty-nya biasanya mereka nuntut minimal 3 novelty. Ini kalau ini udah banyak sih novelty-nya, ada 6 novelty. Jadi ini banyak, jadi aman dan ada angkanya. Jadi aman banget sih sebetulnya. Jadi cara main paper jurnal sebenarnya kayak gitu aja sih. Novelty-nya harus banyak, ada angkanya aman. Oke. Nah, ini saya masukin ke dokumen ini lagi ya. Nah, yang agak susah, yang nggak bisa pakai AI, itu nyari referensi sih. Kalau nyari referensi susah. Paling gampang kita harus translate ke bahasa Inggris dulu sih sebetulnya. Karena kalau udah bahasa Inggris lebih gampang nanti nyari ke search engine yang ada lebih gampang kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia nanti keluarnya bahasa Indonesia semua. Jadi kacau. Oke. Misal. Ini misal ya. Ini saya translate ke bahasa Inggris ya. Oke. Translate ke bahasa Inggris. Saya akan kasih translate ke bahasa Inggris. Ini saya punya waktu tinggal 10 menit lagi. Jadi rada kacau ini. Oke. Jadi sekarang pakai Google, saya nggak pakai Google Translate buat translate, saya udah pakai AI buat translate. Udah parah. Oke, saya ambil aja, saya paste di sini dapat. Oke. Nah, sekarang saya cari harusnya dirapin lagi tapi udah nggak, waktunya sempit banget. Nah, sekarang saya akan cari gini ya. Cari referensi yang buat buat ngelawan pernyataan saya. Technology adoption is extremely limited. 94% business owners still operate manually, only 1.4% pakai e-commerce platform. Ini kan pernyataan. Ini harusnya nanti masuk ke ini ya. Masuk ke apa sih namanya? Ke pendahuluan. Jadi cara yang saya pakai adalah saya ambil ini satu pernyataan, saya cari di Google Scholar. Nah, kalau udah kayak gini saya nggak pakai AI. Oke, saya pakai Google Scholar kayak gitu. Jadi saya pakai pernyataan ini, saya taruh, paste, cari di situ. Jadi saya pengennya berapa tahun yang terbaru dari 2024 misalnya. Nah, kelihatan ini dari 2024 ya. Kita punya beberapa referensi ini. Oke, ini bisa saya caranya adalah kalau buat referensinya tinggal di site aja sih. Tergantung nanti jurnalnya apa. Seringkali kalau jurnal-jurnal sosial pakainya APA apa, saya ambil aja ininya, saya masukin ke sini referensi ya. Nah, oke. Nih, saya taruh paling bawah, taruh referensi ya. Iyalah, naik ke atas lagi dia. Soalnya ini saya geser dulu bentar. Oke. Alas ya. Ya, oke. Oke, ini kasih referensi.
Saya dapetin referensinya dan saya perlu bikin kalimatnya sih di sini. Ini referensinya udah ada nih sini. Oke, ini referensinya udah ada. Sekarang saya butuh kalimatnya. Jadi caranya buat dapetin kalimat dan kita integrasiin kalimat dari referensi ke papernya kita, caranya adalah saya klik aja paper jurnalnya, saya baca ininya. Ini ada abstraknya biasanya di paper jurnal sudah ada abstrak. Oke. Ini, aduh. Ini harus tar. Accept all cookies. Alah. Ini accept all cookies dulu. Nah, jadi saya bisa baca abstrak. Kalau nggak dia nggak mau ngasih. Not now. Oke. Ini nggak mau. Ini ada abstrak. Ini pernyataannya dia. Ini pernyataan dia. Ya, udah sampai sini aja. Tapi nanti, nah ini agak manual di bagian pendahuluan manual. Jadi saya akan bandingin dua tulisan. Oke, dan pakai ini. Bentar, saya masukin dia. Ini tulisan dari ini. Saya ambil referensinya tuh ini. Oke. Nih. Sekarang compare our novelty atau findings, temuan versus ini ya, mana dia di sini nih, versus ini ya. Nah, cuman kita harus tulis dulu temuan kita tuh apa. Nah, temuan kita adalah di sini nih. Kan itu masalah teknologi tadi ya. Oke, ini omset, ini gender, ini tingkat pendidikan. Nah, ini dia. Ya. Ini ya. Kopi. Oke. Yang ini bahasa Indonesia nih. Hasil temuan saya. Kami. Oke. Ini dan yang di bawahnya nih. Perhatiin kalimatnya seenak jidat yang ini ya. Ini saya taruh seenaknya aja. Yang Rama Chandran juga seenaknya aja. Saya taruh di bawahnya. Terus di sini yang penting kata kuncinya ini compare. Oke. Oke. Saya nggak minta macam-macam. Kalau macam-macam saya bisa bilang gini. Compare tentang apanya gitu. Aduh. Oh, salah paste. Stres. Oke, saya ini, nah ini kita masukin sini nih, masukin ke sini lagi, paste, bandingin dia langsung, dan itu akan, ini saya akan masukin, wah ini tulisannya masih bentuk poin kayak gini, nah nanti ya ini kalau udah bentuk kayak gini kita nggak bisa masukin dalam paper jurnal nggak mau baca yang seperti ini, jadi tapi ini kita bisa baca summary-nya dia. Oke, your novelty, concrete, numerical insight, behavior specification, apa ini dia kasih tahu bagusnya yang kita apa dibandingin sama dia. Oke. Nah sekarang rewrite in paragraph. Itu. Jadi bentuknya paragraf. Wow, keren banget. Padahal kita cuma 2 kalimat, kumbal banget ya. Kita cuma langsung dapat paragraf kayak gini, ini langsung satu masukin ke pendahuluan. Jadi ini di bagian pendahuluan di atas, ini abstrak, ini bagian pendahuluan kita masukin ini satu. Ya kita kerjain satu-satu lah. Oke, dapat satu. Nah ini nanti referensinya ke Lo Rahman Raja Yusuf 2024. Biasanya paper jurnal butuh sekitar 24-an referensi sih buat sahnya. Biar bisa diterima dengan baik, kita pakai 24 referensi. Kira-kira kayak gitu. Oke. Saya masih punya waktu 4 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Sementara mudah-mudahan saya tidak bikin pusing kepala ya. Karena di akhir ini saya ngasihnya teknik penulis paper jurnal.
rada lebih ekstrim daripada teknik nulis laporan. Kalau laporan lebih gampang sih. Paper jurnal lebih lebih banyak PR-nya sih sebetulnya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi, komentar? Oh, lupa ngasih tahu tadi penanya akan dapat ini ya tadi merchandise dari Pandi gitu. Cuman ini buat teman-teman Pandi ini Pak Nato posisi di Fak-Fak ya jauh banget ya. Mudah-mudahan merchandise-nya ngirim ke Fak-Fak yang lumayan itu. Bisa 100.000. Terima kasih Pak. Baik. Nanti mungkin bisa kita alokasikan menggunakan e-wallet ya Pak Nato Oh, ya. oh Jadi, merchandise-nya duit, wih gaya loh. Link bukunya tidak bisa diakses. Oke, yang s.id ini free OWP e-books ini ya. Oke, saya coba copy paste lah. Harusnya bisa diakses sih. Kalau minta ngedit nggak bisa ya. Itu nggak saya kasih izin buat ngedit ya. Berapa orang pada komplain, Pak, minta izin dong. Pas saya baca, minta diedit. Ya, jangan diedit dong. Kacau. Nih bisa langsung keluar. Yang SID ya. Itu. Mudah-mudahan bisa akses semua. Ini silahkan di-download, silahkan dipelajari, silahkan dipakai lah. Bisa tuh, bisa lah. Itu ya. Oh ya, sebelum terlalu jauh, kalau teman-teman pengen dapetin perpustakaan digital buat sekolah-sekolahnya, ini yang udah ngerjain Pak Nato di Fak-Fak juga udah bikin. Silahkan baca-baca tentang internet offline. Ini nggak ada hubungan sama AI kalau yang ini ya. Di sini kami bikin inisiatif, bikin perpustakaan digital gratis buat sekolah-sekolah. Masukin kata kuncinya internet offline. Di Fak-Fak kayaknya udah banyak sekolah yang tersambung juga. Di sini ada harddisk siap pakai buat sekolah. Silahkan diklik aja, kirim harddisk. Kalau mau baca ceritanya bisa ada di YouTube juga. Nah ini contohnya ada di sini sih. 1 menit lagi ya. Stres saya. Ini contohnya. Ini kebetulan yang dioperasikan di kota Tangerang Selatan. Oke, jadi isinya sama ini Tangerang Selatan. Jadi kalau nanti, tapi ini harddisknya lokal di server lokal di sekolah. Siswa jadi bisa akses tryout kelas 1 sampai kelas 12 semua mata pelajaran gratis, nggak usah nggak pakai pulsa dan sebagainya. Dan di situ ada buku-bukunya juga sih. Kalau ini Kota Tangerang Selatan, jadi ini yang operasiin pemerintah kota, gitu ya. Ini ada bukunya bisa diakses. Ini contohnya saya masuk ya. Ini buku SD kelas 1 lah gitu. Kalau mau dibuka ini ada pelajaran PKN misalnya. Ini saya buka PKN. Cepet ya, kenceng banget kan? Gitu. Oke. Aduh, stres. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa, sebelum saya lupa, silakan kalau ada apa-apa menghubungi saya ono.indo.net.id atau Twitter saya ono.wpurbo. Oke, itu ada ono@indo.net.id, email sama Twitter saya ono.wpurbo. Kalau pengen nanya-nanya boleh, kalau pengen punya perpustakaan digital silakan kirim harddisk, saya terangin caranya di web itu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat sekolah-sekolah di semua anak-anak di Indonesia. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ari dari Pandi. Silakan Mas Ari. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ono Purbo atas materinya. Ini mungkin ada yang merasa kurang waktunya Pak. Wah, 2 jam ternyata nggak terasa dengan Pak Ono. Pengen nambah lagi waktunya Pak. Kita bikin lagi. Kita bikin lagi Pak di sesi nanti. Oh, ada yang teriak kurang, kata Ibu Sri Ayu Landari. Sampai jam 5. Kalau mau MGMP bikin lagi nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi materinya tentang apanya gitu. Kita bentuknya praktek Siap, juga Pak. boleh. Kalau tadi kan overview. Siap, Pak. Nanti akan kita agendakan, Pak Ono. Baik, tadi saya sudah merangkum sesuai dari permintaan Pak Ono. Ini ada 3 ya, yang penanya dari Bapak Suyono. Mau untuk mengirimkan nama, alamat, dan nomor telepon di kolom komentar yang sudah saya direct pesan ke Bapak.
dan juga Ibu atau Bapak Fabrian. Ini nomor telepon, WhatsApp, dan juga alamat untuk pemberian merchandise-nya. Serta untuk Bapak Nato, izin mungkin karena di Fak-Fak Papua, kita akan berikan e-wallet Bapak. Ya, e-wallet. Alhamdulillah. Mohon untuk mengirimkan nomor e-wallet yang aktif seperti OVO, GoPay, dan Dana. Nanti akan kita kirimkan ke e-wallet Bapak Nato. Baik, di sini tadi banyak sekali ya untuk informasi-informasi penting yang disampaikan oleh Pak Ono selaku narasumber dari kita pada kegiatan kita hari ini.